Bab 406, orang itu melarikan diri. Suara yang masuk ke telinga lembut dan lembut seperti ular berbisa yang memuntahkan surat, tebal dan beracun. Wajah Xing Luochen gelap dan menakutkan, dan dia memandang dengan jijik pada orang yang datang. Apoteker racun Fei Qing, apa yang kamu lakukan di sini? Apoteker racun Fei Qing tersenyum lembut, dan berkata, "Kudengar Junjiu telah memasuki kota, jadi aku datang ke sini untuk melihatnya. Tapi aku tidak menyangka bahwa Junjiu akan melarikan diri denganmu di sini. Aku keluar, kamu beruntung." Mendengus keras, wajah Xing Luochen menjadi lebih jelek. Kabur, ini adalah rasa malu yang paling tak tertahankan dalam hidupnya. Tidak ada yang pernah lolos dari genggamannya, tidak pernah. Mata Xing Luochen menakutkan, dan dia berkata, "Itu benar. Junjiu hanya beruntung kali ini, dan lain kali dia akan memiliki Dewa Daluo untuk membantunya, dia tidak akan pernah melarikan diri." "Fei Qing, jika kamu datang untuk melihatku tertawa, kamu bisa pergi sekarang." "Tidak, aku di sini untuk membantumu," kata Fei Qing dengan bibir melengkung. Mendengar ini, Xing Luochen meliriknya. Fei Qing melanjutkan, "Cedera Yunni hampir sembuh, tetapi tenggorokannya rusak, dan bekas luka di lehernya tidak dapat disembuhkan. Tapi saya tidak berpikir Anda peduli tentang itu. Gelombang dia akan patuh setelah makan saya racun ya." Xing Luochen sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati Yunni. Satu-satunya hal yang dia minati adalah kalimat itu, Yunni akan patuh. Bersandar menghina dan angkuh pada Fei Qing, apoteker racun, Xing Luochen berkata, "Bagaimana dengan tingkat keempat dari teknik pemurnian tubuh?" "Itulah yang saya maksud dengan membantu." Fei Qing mengeluarkan buklet tipis dari lengan bajunya. Xing Luochen mengambilnya dan membaliknya, mengangkat alisnya dan mencibir, "Ini yang diinginkan Penatua Agung di masa-masa awal ketika dia mengkhianati tahanan." Fei Qing menggelengkan kepalanya, dan dia memberitahu Xing Luochen, "Apa yang Penatua Agung inginkan adalah pikiran. Tanpa metode mental, seseorang tidak dapat berlatih latihan tubuh." Fei Qing melanjutkan dengan mengatakan, "Tapi inilah yang diinginkan Junjiu dan yang lainnya. Anda dapat menambahkan chip tawar lain untuk merilis berita tentang teknik pemurnian tubuh tingkat keempat. Saya percaya bahwa bahkan jika Junjiu dan yang lainnya adalah tidak sabar lagi, mereka tidak akan bisa duduk diam. 3 akademi utama mengejar mereka, Junjiu dan yang lainnya bisa bersembunyi. Tetapi jika orang-orang Tian Wuzong ditangkap, dan teknik pemurnian tubuh tingkat keempat jatuh ke tangan mereka, bisakah Junjiu masih bisa bersembunyi? Bahkan jika dia bisa, King Yu, penguasa sekte Tianwu, tidak dapat menahannya, bukan? Selama mereka menunjukkan sedikit saja, tahanan langit dapat menangkap mereka." Mengangguk, Xing Luochen menyimpan buklet itu. Napas di sekelilingnya dingin dan menakutkan, dan alis serta matanya gelap. Junjiu, jalan ini yang membuatnya merasakan kegagalan untuk pertama kalinya. Dia bersumpah pada Xing Luochen bahwa dia pasti akan menangkapnya. Biarkan dia hidup tapi tidak mati. Kedua orang dalam percakapan itu tidak tahu bahwa ada rubah mekanisme kecil yang tergantung di tembok kota. Itu bersembunyi di kegelapan dan mendengar percakapan mereka dengan jelas. Melihat mereka berhenti berbicara, rubah mekanisme melompat keluar dan berlari keluar kota Taichu. Xiao Ying memberitahu Junjiu tanpa mengungkapkan apapun, dan akhirnya bertanya padanya, "Apa yang harus saya lakukan?" Situasi telah berubah ke titik di mana Junjiu didorong ke titik putus asa. Di masa lalu, ada 3 akademi besar yang mengejar dan membunuh, dan di masa depan, ada tahanan surgawi yang mengintai dan menangkap orang dan mengancam mereka dengan latihan tubuh tingkat keempat. Bermasalah satu demi satu, apa yang harus dilakukan Junjiu? King Yu mengerutkan kening, "Aku tidak berharap lapisan keempat dari teknik pelatihan tubuh jatuh ke tangan tahanan surgawi." Sial, petik 2, di tangan Tetua Agung, mereka mungkin masih merebutnya kembali. Tapi tawanan surga terlalu sulit. Apakah kamu tidak khawatir tentang Tian Wuzong? Xiao Ying bertanya dengan bingung. Sekarang tahanan surgawi mengirim orang ke 2 sekte dan 10 negara untuk menangkap kerabat dan teman mereka. Jika itu orang lain, mereka akan menjadi semut di hotpot, tetapi Junjiu dan King Yu tampak sangat tenang. Sangat tenang, mereka tidak bisa menangkap Tetua He dan yang lainnya. Tian Wuzong tidak akan menjadi masalah, tapi latihan tubuh tingkat keempat. King Yu mengepalkan tinjunya. Ini adalah teknik yang harus dia dan adik perempuannya latih. Saat ini, hanya ada 3 dari mereka di sini.
Suara langkah kaki yang tiba-tiba membuat Jun Jiu mendongak. Bukan Fu Linzhan dan yang lainnya, tapi Mo Yue. Melihat Mo Yue, Xiao Ying melompat kembali ke lengan baju King Yu dan memelototinya secara diam-diam. Jun Jiu mengangkat alisnya. Wu Yue. Tingkat keempat dari teknik latihan tubuh bukanlah masalah. Mo Yue berjalan ke arah Jun Jiu dan berhenti, bibirnya melengkung ke atas, memperlihatkan perutnya yang hitam. Jun Jiu berkedip dan tidak berbicara, tetapi King Yu tidak bisa membantu tetapi buru-buru bertanya, Elder Mo, apa maksudmu? Apakah kamu memiliki cara untuk mendapatkan kembali pelatihan tubuh lapis keempat? Untuk meraihnya, pelatihan yang kamu inginkan tingkat keempat dari keterampilan fisik ada di sini, kata Mo Yue, dan mengangkat ujung jarinya untuk memunculkan dua sinar cahaya yang masing-masing jatuh di antara alis King Yu dan Jun Jiu. Karena percaya pada Mo Yue, tak satu pun dari mereka yang bersembunyi. Saat cahaya jatuh ke tengah alis, sesuatu tiba-tiba muncul di benakku. Jun Jiu membacanya dengan hati-hati, mengangkat alisnya dan menunjukkan keterkejutan di matanya. King Yu bahkan lebih terkejut, ini adalah teknik pemurnian tubuh tingkat keempat. Petik 2, Wu Yue, bagaimana kamu mendapatkan teknik pemurnian tubuh tingkat keempat? Jun Jiu menatap Mo Yue dengan takjub. Butuh beberapa saat untuk menemukannya dari jiwa penatua agung. Tahanan Tian dan Din Tiansu bisa mendapatkan teknik pemurnian tubuh tingkat keempat, dan tidak apa-apa. Dia tidak bisa berlatih tanpa pikiran. Sekarang kamu memilikinya, Xiao Jiwer. Jangan diancam olehnya. Mo Yue memberitahu Jun Jiu bahwa dia telah mengambil jiwa penatua agung hari itu. Cari jiwa secara langsung, dan temukan teknik pemurnian tubuh tingkat keempat dari memori jiwa sesepuh agung. Setelah beberapa perbandingan dan perbandingan, dipastikan bahwa itu benar, dan kemudian saya memberikannya kepadanya. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan Jun Jiu mengaitkan bibirnya. Sekarang tahanan langit tidak memiliki keuntungan sama sekali. Lalu mengapa kita takut pada mereka? Temukan cara untuk bertemu dengan Dekan Taichu, dan semua ini akan terselesaikan, kata King Yu. Kita tidak bisa pergi menemui Dekan Taichu. Jun Jiu menggelengkan kepalanya dan memveto. Dia berkata, orang mati di langit sedang menatap kota Taichu, dan Xing Luochen ada di sana, risiko bergegas masuk, dan dengan mereka di sini, kami ingin kembali sulit bagi kami untuk tidak bersalah. Petik 2, lalu apa yang harus kita lakukan? Aku akan mengikuti perintahmu, saudari junior. Pergi ke Zixiao. Jun Jiu membuat keputusan, tidak mungkin menghadapi Din Taichu secara langsung, jadi lebih baik jalan memutar Zixiao. Bahkan jika ada mata-mata dari tahanan langit di Akademi Zixiao, itu tidak masalah. Tahanan langit mengira dia bisa mengancam mereka dengan menangkap mereka, tapi ternyata tidak. Jun Jiu tidak akan menyodoknya. Biarkan narapidana merasa benar sendiri dulu, dia diam-diam berencana. Kali ini, dia tidak hanya harus mengembalikan kepolosannya, tetapi dia juga ingin memberikan kejutan kepada penjara Tian. Jika Anda tidak bergerak, Anda akan dihukum, dan jika Anda bergerak, itu akan menjadi kritik yang menggelegar. Dengan senyum jahat dan menggoda di bibirnya, Mo Yue fokus pada Jun Jiu dan berkata, Jiwer kecil akan melawan. Petik 2, jungkir balik yang besar. Setelah jeda, alis Jun Jiu menjadi dingin dan haus darah, dan dia tersenyum dingin, ini hanyalah awal dari kepunahan mereka. Musuh, maka kita harus membasmi gulma. Kalau tidak, itu akan selalu menjadi masalah. Menganggukkan kepalanya, nada suara Mo Yue memanjakan dan memanjakan. Oke, lepaskan saja dan lakukan, semuanya terserah dia. Jun Jiu kembali ke celah di ngarai dan memberitahu Fu Linzhan dan Fu Linsuang tentang keputusannya. Fu Linzhan adalah yang paling bahagia, dan segera membantu King Yu dan membawa Mu Jingyuan untuk berangkat. Bab 407, waspadalah terhadap agen rahasia tahanan surgawi. Fu Linzhan dan yang lainnya memimpin Jun Jiu dan yang lainnya ke jalur gunung belakang, yang sepi dan sedikit orang. Langsung pergi ke kediaman mereka, lalu Fu Linzhan dan Fu Linsuang menemukan Din Zixiao. Diikuti oleh Din Zixiao, dan Ji Yiming. Melihat Jun Jiu, mata Ji Yiming berbinar dan senyumnya berkembang. Nona suster, kita bertemu lagi. Hah? Din Zixiao menoleh untuk melihat Ji Yiming. Ji Yiming kaget saat melihatnya, dan langsung berdiri tegak dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa barusan. Melihat reaksinya di mata mereka, Fu Linzhan dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum tipis.
Jun Jiu melengkungkan bibirnya sedikit, dan dia menatap Din Zixiao. Kepala sekolah Zixiao, silakan duduk. Ayo pergi dan temui Mu Jingyuan dulu. Setelah lewat, Lin Zhan dan Lin Suang sudah memberitahuku. Mendengar ini, Jun Jiu mengangguk. Dia berjalan di depan dan mendorong membuka pintu ruang dalam. Setelah Dekan Zixiao melihat bahwa Mu Jingyuan masih hidup, dia sangat mempercayai penjelasan Fu Lin Zhan. Menatap Jun Jiu, Dekan Zixiao tampak bijak dan dalam. Dia berkata, bolehkah saya mengobrol pribadi dengan Anda, Pak Tua? Tuan, Fu Lin Zhan sedikit gugup ketika mendengar itu. Ji Yiming juga berkata, kakek, apakah kamu tidak percaya pada Nona adik? Mu Jingyuan ada di sini, itulah kebenarannya. Petik 2, Dekan Zixiao melirik mereka berdua, tetapi tidak berbicara. Matanya berkedip, dan Jun Jiu mengangkat sudut bibirnya untuk melihat semua orang dan berkata, pergi dulu. Setelah mendengar apa yang dikatakan Jun Jiu, King Yu dan yang lainnya hanya bisa menahan kekhawatiran mereka dan berbalik untuk meninggalkan rumah. Ketika pintu ditutup, hanya mereka dan Mu Jingyuan yang tidak sadarkan diri yang tersisa di ruangan itu. Din Zixiao menyentuh janggutnya dengan ekspresi rumit. Dia berkata kepada Jun Jiu, tanpa diduga, mereka semua mendengarkanmu. King Yu adalah kakak laki-laki Jun Jiu, tidak apa-apa. Tapi Fu Lin Zhan, Fu Lin Suang, dan Ji Yiming tidak hanya percaya pada Jun Jiu tanpa syarat, tapi juga mendengarkan Jun Jiu lebih baik dari tuan kakeknya. Ini jauh lebih sulit. Mengutuk bibirnya dan tersenyum, Jun Jiu meminta Din Zixiao untuk duduk dan mengobrol. Di Akademi Zixiao, Jun Jiu sama sekali tidak terkendali atau tidak nyaman. Dia dengan tenang dan anggun menuangkan secangkir teh untuk Din Zixiao, dan kemudian berkata, apa yang ingin ditanyakan Din Zixiao? Din Su menyebarkan desas-desus bahwa Hong Ying pergi ke 2 sekte dan 10 kerajaan, dan kemudian Xing Luochen datang kembali untuk menangkapmu. Pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di sini, kan? Tanya Din Zixiao. Melihat Din Zixiao dengan senyum tipis, Jun Jiu berkata, seperti yang diharapkan dari Din Zixiao. Sekilas melihatnya, itu menyentuh inti masalahnya. Entah itu Dekan Zixiao yang telah lama melakukan penyelidikan, atau hanya menyimpulkannya dari kata-kata Fu Lin Zhan dan Fu Lin Suang. Cukup melihat kebijaksanaan dan keramahan Dekan. Kalau tidak, Din Zixiao tidak akan menerimanya untuk tinggal di sini. Din Zixiao berkata, lagi, Jun Jiu, bisakah kamu memberitahu lelaki tua ini rahasianya? Ke arah Din Zixiao, dan semua orang bisa melihat keterus-terangan di antara alisnya, tanpa sedikit pun penipuan dan penipuan. Din Zixiao membelai janggutnya dan merenung. Untuk satu hal, apa yang bisa membuat Din Tiansu mengirim tahanan surgawi untuk menangkap seorang gadis muda dengan cara yang begitu memobilisasi? Din Zixiao tidak menanyakan dengan tepat benda apa itu. Tapi dia bisa menebak bahwa hal ini sangat penting. Din Zixiao, apakah ada alasan lain? Aku benar-benar melukai Hong Ying pertama kali, dan hampir mengorbankan darahnya untuk kedua kalinya. Apakah itu termasuk? Jun Jiu melengkungkan bibirnya, tersenyum sembrono dan angkuh. Din Zixiao terkejut. Jika itu orang lain, dia pasti sudah memarahi si pembohong sejak lama. Hong Ying adalah guru spiritual tingkat pertama. Bagaimana dia bisa terluka parah oleh guru spiritual tingkat 5 yang kecil, dan hampir terbunuh? Tapi Din Zixiao tahu itu benar. Fu Lin Zhan dan Fu Lin Suang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia tahu bahwa kekasihnya tidak akan membohonginya. Ada keheningan di ruangan itu, dan Dekan Zixiao bertanya kepadanya, Tiansu adalah yang terkuat dari 3 akademi utama. Anda murid kecil, melawannya sama saja dengan bunuh diri. Saya dapat mengirim Anda kembali ke 2 sekte dan 10 kerajaan, seperti selama kamu bersembunyi, dia tidak dapat menemukanmu. Din Zixiao ingin dia bersembunyi. Jun Jiu tersenyum. Dia mengangkat kepalanya dengan keras kepala, alis dan matanya dingin dan sombong. Jun Jiu berkata, tapi mengapa saya harus bersembunyi? Saya tidak pernah takut pada tahanan, atau kepala Tiansu. Mereka menyebarkan desas-desus dan merusak reputasi saya. Mereka harus bersembunyi dari pedang balas dendam saya. Jiu, dia tertegun. Dia melihat nyala api di mata Jun Jiu, itu adalah api balas dendam. Tiba-tiba, Din Zixiao merasa bahwa akan menjadi hal yang sangat mengerikan untuk memprovokasi Jun Jiuhui. Dengan visinya selama puluhan tahun, dia dapat melihat bahwa Jun Jiu pasti luar biasa di masa depan. Mungkin saat itu, Tiansu benar-benar tidak berarti baginya.
Tapi sekarang, setelah menyentuh janggutnya, Din Zixiao menghela nafas. Kamu ingin bertarung melawan Tiansu? Ya, kalau begitu kamu perlu punya rencana. Apakah kamu punya rencana? Mendengar ini, Jun Jiu mengangkat alisnya dan meringkuk dengan senyum berperut hitam. Dia berbicara dengan nada tegas, ya. Ketika Din Zixiao keluar dari ruangan, dia mengelus janggutnya sambil tersenyum dan mengangguk dari waktu ke waktu. Fu Linzhan dan yang lainnya sangat menyadari kebiasaan Din Zixiao, ini pertanda dia sangat puas dan dalam suasana hati yang baik. Fu Linzhan melangkah maju dan dengan hati-hati bertanya, "Tuan, apa yang kalian semua katakan?" "Tuan," Fu Linsuang juga datang, diikuti oleh Ji Yiming yang penasaran dan bersemangat. Dia menatap mereka sambil tersenyum, lalu mendongak dan King Yu sedang menunggu di sampingnya. Din Zixiao mengelus janggutnya dan berkata, "Ingin tahu? Guru, tolong beritahu aku. Pergi dan tanyakan pada Jun Jiu sendiri." Din Zixiao tiba-tiba tutup mulut, tersenyum dan berjalan keluar. Dia tidak menyuruh Fu Linzhan dan yang lainnya pergi, dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Melihat ini, Fu Linzhan dan yang lainnya saling memandang, semuanya dalam keadaan linglung. Saat berikutnya mereka masuk ke ruangan, King Yu adalah orang pertama yang berbicara, "Bagaimana kabar adik perempuan junior? Apakah Din Zixiao mengatakan sesuatu?" Jun Jiu sedang duduk, santai di kursi, memegang secangkir teh di tangannya dan menyeruput lembut. Menatap semua orang, bibir merah itu tersenyum sembrono. Aku bertanya kepada Din Zixiao apakah akan menonton serangkaian tamparan di wajahnya, dan dia langsung setuju. Itu saja, petik dua. Masih bingung? Tidak ada yang tahu apa yang dimaksud Jun Jiu. Setelah King Yu sadar, dia tahu bahwa Jun Jiu telah mencapai kesimpulan dengan Dekan Zixiao. Tapi melihat senyum sembrono dan sempit Jun Jiu, dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi untuk sementara waktu. Ekspresi adik perempuan junior, bagus atau tidak? Mengapa terasa berbulu di bagian belakang? Jun Jiu, Tiansu. Yang harus disalahkan, bukan kamu, saudaraku. Pada hari ini, berita datang dari Akademi Zixiao. Mereka menangkap Jun Jiu dan King Yu. Tetapi setelah beberapa interogasi, mereka menemukan bahwa ada hal yang berbeda dari rumor tersebut. Segera undang Dekan Taichu untuk datang dan secara pribadi menginterogasi dan menghukumnya. Berita itu menyebar ke telinga semua tahanan langit. Wajah mereka hitam seperti dasar pot. Bab 408. Ketika Dekan Taichu mendengar berita itu, dia membawa sekelompok orang dan langsung pergi ke Akademi Zixiao tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dekan Taichu tidak peduli mengapa dia tidak mengirim Jun Jiu kembali ke Taichu untuk diinterogasi. Dia hanya ingin membalaskan dendam Mu Jingyuan. Tapi semua orang di tahanan berwajah jelek, dan MMP meraung di hati mereka. Mereka memasang banyak jebakan di kota Absolute Beginning, dan semua mata-mata yang bersembunyi di Academy of Absolute Beginning muncul untuk memantau akademi. Akibatnya, Jun Jiu ditangkap oleh perguruan tinggi Zixiao. Tidak hanya terlambat untuk memobilisasi mata-mata Akademi Zixiao sekarang, tetapi juga mudah untuk diekspos. Terutama Xing Luochen, yang wajahnya membiru karena marah. Dia tidak menangkap Jun Jiu, tapi Zixiao mendahuluinya. Sayang sekali, semua rencana mereka terganggu, dan mereka buru-buru mundur dari Akademi Taichu dan bergegas ke Akademi Zixiao. Pertama, biarkan tahanan yang mati bersembunyi di luar Akademi Zixiao untuk pengawasan. Lalu Xing Luochen bergegas menemui Dekan Taixu, dan Hong Ying juga datang pada saat yang sama. Hong Ying terluka parah dan wajahnya sangat pucat. Ditambah dengan ekspresi suram dan ganas, itu benar-benar menghancurkan wajah yang mempesona dan menawan itu. Mereka yang melihatnya saat ini tidak merasa bahwa dia adalah kecantikan nomor satu di Tiansu. Saya hanya bisa merasa takut di hati saya, apakah ini seorang dominatrix? Ketika Xing Luochen melihatnya, dia juga mengerutkan kening. Hong Ying, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja untuk membunuh Jun Jiu. Kakak Xing, Jun Jiu harus mati. Hong Ying mengertakkan gigi, matanya penuh kebencian dan niat membunuh. Aku tahu. Xing Luochen menanggapi dengan acuh tak acuh, dan menatap Din Tiansu. Berita mendadak itu mengejutkan mereka. Tidak ada yang menyangka Jun Jiu akan jatuh ke tangan Dekan Zixiao. Hong Ying berkata, "Tuan, saudara Xing, kita tidak perlu khawatir. Selama Yun Ni menggigit bukti, sampai mati, bisakah Jun Jiu kembali?" Tidak ada yang akan mempercayai kata-katanya,
tawanan surga adalah Yan Luo, dan Jun Jiusan akan mati jika dia ingin dia mati. Dia pasti tidak akan selamat dari jam kelima. Sim Luochen menyipitkan mata ke arah Hong Ying, dengan penghinaan dan rasa jijik melintas di wajahnya, kegilaan. Jika Jun Jiu tidak memiliki bukti untuk membuktikan ketidakbersalahannya, bagaimana bisa Din Zixiao meminta Din Taichu untuk menginterogasi dirinya sendiri? Sim Luochen memikirkan Jun Jiu pergi ke kota Taichu, karena dia ingin bertemu dengan Dekan Taichu. Dia bahkan lebih yakin di dalam hatinya bahwa Jun Jiu sedang memegang sesuatu di tangannya. Yun Ni juga dibawa ke sana, dan dia pasti akan menghadapi Jun Jiu saat itu. Tapi Yun Ni adalah salah satunya, dan dia telah diracuni oleh apoteker racun Fei King, jadi dia tidak akan mengkhianatinya. Tapi untuk berjaga-jaga, mereka harus melakukan sesuatu yang lain. Sim Luochen berkata, "Orang tua, apakah orang-orang yang dikirim kedua sekte dan 10 negara kembali?" Petik 2. Popi merah tidak mengherankan. Kakak laki-lakinya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tai Huang Mansion, dan statusnya lebih tinggi dari Din Tiansu. Sudah terlambat baginya dan Tuan untuk bangga, jadi bagaimana mungkin mereka peduli dengan gelar? Hong Ying mendengar kilatan berbisa di matanya, dan dia berkata, "Saudaraku, maksudmu adalah mengancam Jun Jiu dengan seorang murid dari Sekte Tianwu. Katakan padanya untuk tutup mulut dan bertanggung jawab membunuh Tetua Agung dan Mu Jingyuan." Benar, dia jika kita berani membela diri, kita akan membunuh murid Tian Wuzong. Petik 2. Tapi kita belum menangkap murid Tian Wuzong. Bahkan jika kita menangkapnya, sudah terlambat untuk mengirimnya ke Jun Jiu untuk mengancamnya. Hong Ying mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Para murid yang melakukan hal-hal tidak berguna, dan ketika mereka kembali, dia harus menghadiahi mereka dengan 100 cambukan untuk memberi mereka pelajaran. Sim Luochen tersenyum, "Siapa bilang kami tidak menangkap seseorang? Cukup bagi Jun Jiu untuk melihat bahwa kami telah menangkap seseorang. Mengenai apakah itu benar atau tidak, kami memiliki keputusan akhir." Saudaraku, rencana yang bagus. Petik 2. Ide bagus. Din Tiansu juga mengangguk memuji. Dia menambahkan, ada juga lapisan keempat dari teknik pemurnian tubuh. Sebelum menginterogasi Jun Jiu, katakan padanya bahwa jika dia berani melawan, dia akan membakar teknik pemurnian tubuh, sehingga Tian Wuzong akan kehilangan kerahasiaan sekte selamanya. Hong Ying, apa tentang setelah hukuman? Akademi Taichu Bos pasti akan mengambil kembali Jun Jiu. Mereka bertiga saling memandang dan tersenyum satu sama lain. Rencana yang sempurna. Selangkah demi selangkah, Jun Jiu benar-benar terinjak-injak dan tidak bisa berbalik. Jadi bagaimana jika Akademi Zixiao menangkapnya? Inisiatif masih ada di tangan mereka. Memikirkan hal ini, mereka tidak sabar untuk bergegas ke Akademi Zixiao secepat mungkin. Hari demi hari, Dekan Taichu telah tiba di Akademi Zixiao. Jun Jiu masih di dalam rumah, mengambil akupuntur dan moksibusi untuk Mu Jingyuan dengan tenang, lalu mengeluarkan jarum dan menyimpannya. Setelah selesai, Jun Jiu mengangkat tangannya dan menyentuh Xiao Hu yang sedang tidur melingkar di keranjang di dalam rumah. Sudah sebulan dan masih belum bangun. Bangun sekali di Ling Sukuan, dalam keadaan kesurupan seperti mimpi. Adik kecil, nada sedih King Yu membuat hati semua orang hancur. Mendongak, ada saudara Fu Linzan dan Ji Yiming yang duduk berjajar dengan King Yu. Lucunya, mereka bertiga memiliki ekspresi yang sama, hampir mati karena kesedihan. Satu-satunya perbedaan adalah Fu Linsuang lahir dengan wajah lumpuh, jadi dia tidak bisa membuat ekspresi yang begitu jelas. Melihat mereka seperti ini, Jun Jiu merasa jahat dan main-main lagi. Dia mengangkat sudut mulutnya dan bertanya dengan sengaja, "Ada apa?" "Jun Jiu, ada apa? Kamu akan diinterogasi di depan umum paling lama dalam 3 hari. Apa yang kamu pikirkan? Mengapa kamu menginginkan tuanku untuk menyebarkan berita penangkapanmu? Sekarang Dekan Taichu dan Din Tiansu ada di sini. Bukankah kamu mengirimkannya ke pintumu?" Fu Linzan menghela nafas berat, tidak bisa mengucapkan kata mendekati kematian. Ji Yiming merasa bersalah. "Aku akan bertanya pada kakek. Tapi kakek bilang itu membantumu, bukan membantumu. Itu jelas menyakitimu." Sudut mulutnya melengkung lagi. Jun Jiu mengangkat alisnya dan menatap King Yu dan bertanya apakah dia ingin mengatakan sesuatu. King Yu hanya menghela nafas, dengan ekspresi di wajahnya seolah-olah dia sedang menonton adik perempuannya bermain-main, tapi dia hanya bisa bermain dengannya. "Fu Linsuang, apakah ada yang ingin kamu katakan?"
Ekspresi ketiganya membuat Jun Jiu tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya menatap Fu Linsuang. Fu Linsuang menggerakkan bibirnya dan berkata, "Aku tidak tahu rencanamu. Tapi aku menemukan cara bagimu untuk melarikan diri." Petik 2. Puff. Jun Jiu tidak bisa menahan diri lagi. Dia tertawa, melihat ekspresi mereka menjadi lebih kesal. Kemudian dia mengepalkan tinjunya dan terbatuk 2 kali untuk menahan diri. Bukannya dia tidak memberitahu King Yu dan mereka, itu karena dia merahasiakannya untuk mengejutkan mereka. Tapi sekarang sepertinya mereka berempat hampir kesal dan khawatir, dan mereka berubah menjadi roh di belakangnya dan mengikutinya tanpa henti. Jun Jiu berkata, "Terima kasih atas kekhawatiranmu, tapi santai, kamu hanya perlu tetap tersenyum dan menunggu untuk melihat tahanan langit menamparkan wajahmu berturut-turut. Hidup dulu." Fu Linzan berkata dengan serius, "Aku akan melakukannya." Jun Jiu mencentang sudut mulutnya, mengistirahatkan dagunya dengan tangannya. Jun Jiu tiba-tiba merindukan Mo Wuyu. Dia tahu yang terbaik, jangan tanya, jangan beritahu, hanya untuk menemaninya mengamuk dan membantunya saat dia menggali lubang. Ini teman yang baik. Mo Wuyu, saya tidak ingin menjadi teman yang baik. Saat ini, seorang murid tiba-tiba datang untuk mengirim pesan, "Din Zixiao ada di sini." Apa? King Yu bangun dengan khawatir. Din Zixiao tiba lebih awal, yang berarti persidangan Jun Jiu juga akan lebih awal. Jantung mereka berdegup kencang, tapi mereka melihat Jun Jiu mengatupkan bibirnya dan menatap Mu Jingyuan. "Sudah waktunya untuk bangun," katanya. Bab 409, waktunya bangun. Mendengar kata-kata ini, semua orang pasti memandang Mu Jingyuan dengan penuh semangat dan penuh harap. Namun, Mu Jingyuan masih menutup matanya dan tertidur, dadanya naik turun perlahan. Tidak ada tanda-tanda bangun sama sekali. King Yu mengerutkan kening, dan memandang Jun Jiu, "Saudari junior, aku akan pergi bersamamu." Menempatkan harapannya pada Mu Jingyuan, itu terlalu mengambang. King Yu bertekad untuk berada di depan yang sama dengan Jun Jiu, dan selalu siap membantu saudari junior. Sudut mulutnya meringkuk, Jun Jiu tidak mengatakan bahwa dia sendiri sudah cukup. Ini terlalu menyakiti hati King Yu, dia berkata sambil tersenyum, "Aku butuh 2 bantuan dari kakak senior. Bantuan ini hanya bisa dilakukan olehmu. Pertama, saudara, tolong jaga Xiao Wu, aku tidak bisa membawanya bersamamu. Kedua, saudara, tolong jaga Mu Jingyuan. Setelah aku pergi, tidak ada yang bisa mendekati Mu Jingyuan. Ketika dia bangun, saudara, kamu harus bertanggung jawab. Bawa Mu Jingyuan ke aula depan." Melihat apa yang ingin dikatakan King Yu, Jun Jiu menambahkan, kakak, kamu tidak akan mengecewakanku, kan?" "Oke." King Yu mengangguk. Frustrasi dan gangguan di hatinya hilang, King Yu membusungkan dadanya dan tersenyum. Dia sangat bangga bahwa dia dapat membantu adik perempuannya. "Bagaimana dengan kita?" Fu Linzan bertanya, memutar kepalanya untuk melihat mereka. Jun Jiu mengangkat alisnya dan berkata, "Silakan tonton pertunjukannya." Dengan alis hitam dan mata dingin, gadis itu benar-benar cantik dan sembrono. Warna matanya tak tertandingi, dan sudut bibirnya tersenyum angkuh, dan kemenangan pasti. Dia mekar penuh, dengan kecantikan tiada taraf. Untuk sesaat, mereka menatap kosong ke arah orang-orang di ruangan itu, tetapi saat ini mereka tidak perlu mengatakan apa-apa, mereka hanya memiliki satu pemikiran di hati mereka. Maka percayalah pada Jun Jiu. Mereka percaya bahwa selama Jun Jiu memikirkannya, tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Bahkan melawan Akademi Tiansu, selama dia adalah Jun Jiu, dia pasti bisa melakukannya. Mereka tidak bisa tidak menantikannya, bagaimana Jun Jiu akan menamparkan wajah mereka. Interogasi publik dijadwalkan besok pagi, Jun Jiu perlu bersiap. Din Zixiao secara khusus memilih sel untuknya, sehingga dapat dibenarkan untuk membawanya ke sana saat interogasi besok pagi. Untuk berpura-pura lebih mirip, pintu ditutup dan dikunci dari luar. Fu Linzan berdiri di luar pintu dan berkata dengan cemas, "Jun Jiu, istirahatlah dengan baik, akan ada pertempuran yang sulit besok." Saya percaya bahwa Jun Jiu dan perhatiannya tidak bertentangan. "Linzan, ayo pergi." Fu Linsuang memanggilnya. Mendengar suara langkah kaki mereka menjauh, Jun Jiu melipat tangannya dan menoleh ke belakang. Melihat penjahat tertentu yang muncul entah dari mana di ruangan itu, dia melengkungkan bibirnya menjadi senyuman tipis. "Kamu di sini, aku selalu di sini," kata Mo Yue. "Jadi bukan, dia datang." Jun Jiu mengangkat bahunya dengan tak percaya.
dia merilekskan tubuhnya dan bersandar ke jendela, melihat melalui jendela ke malam yang dalam, tanpa bulan atau bintang. Tampaknya meramalkan hari esok, mengungkapkan rasa tumpul dan depresi. Dia tidak suka cuaca. Junjiu berbicara dengan arogan, besok, aku akan menamparkan wajah tahanan. Aku percaya, apakah kamu tidak bertanya padaku bagaimana menghadapi mereka? Junjiu berjalan ke Mo Yue dan berdiri diam, menyipitkan mata. Mo melihat padanya sambil tersenyum. Dia tidak percaya bahwa Mo Yue sama sekali tidak penasaran. Mo Yue memancarkan, datang dan rasakan seleraku, pada saat itu, dan bibir tipisnya yang menggoda sedikit melengkung ke atas. Senyum jahat, menggoda, senyum itu seperti anggur yang memabukkan, itu akan membawa jiwamu pergi. Dia berkata dengan suara rendah, jangan tanya, aku mengerti kamu. Senyum di mulut Junjiu semakin dalam, dan dia merentangkan tangannya, dalam hal ini, bukankah kesenangan akan hilang, dan akan ada jangan kaget. Begitu dia merentangkan tangannya, dia ditangkap oleh Mo Yue. Tempat di mana kulit bersentuhan terasa hangat, dan rasa mati rasa menyebar ke seluruh tubuh. Saat Junjiu curiga dengan tindakan Mo Yue, dia membuka mulutnya. Kejutan terbesar di dunia adalah Tuhan mengirimmu kepadaku. Bang! Jantung Junjiu serasa meledak sesaat, dan kaki yang diangkat terasa lemah. Harus dikatakan bahwa Mo Liao memenangkan babak ini. Dia bersedia untuk sujud. Tunggu dia bersiap, dan kembali lagi lain kali. Cahaya pagi menghilangkan malam, dan seluruh Akademi Zixiao sepertinya merebus minyak ke dalam air, dan panci itu meledak. Interogasi publik, ini adalah preseden yang belum pernah dimiliki oleh 3 akademi besar sebelumnya. Dia juga orang yang membunuh Tetua Agung Taichu dan murid tercinta dari Dekan Taichu. Pada saat ini, tidak peduli siapa yang berada di 3 perguruan tinggi besar, selama mereka berada di perguruan tinggi Zixiao, mereka semua berbondong-bondong ke di luar aula. Melihat situasi ini ketika Fu Linzan datang, mau tidak mau dia menoleh untuk bertanya pada Fu Linsuang. Linsuang, apakah kita benar-benar tidak akan mengawal Junjiu? Saya khawatir para murid di masa-masa awal dan para tahanan dari surga akan menyerangnya. Petik 2, ini Zixiao? Mereka tidak berani, kata Fu Linsuang dengan cemberut. Setelah jeda, dia dengan dingin melihat sekeliling. Menurunkan suaranya, Fu Linsuang berkata, jika kita pergi, kita akan terlihat dan itu akan mempengaruhi tata letaknya. Fu Linsuang mengingatkan Fu Linzan, jika terlihat, maka apapun yang terjadi, Zixiao adalah kaki tangan Junjiu yang pasti akan membunuh mereka, dan itu akan berdampak buruk bagi Junjiu, dan dia akan disalahkan untuk dirinya sendiri. Fu Linzan hanya bisa berbalik dan berjalan ke aula. Di aula utama, Din Zixiao duduk di tengah, di sebelah Ji Yiming. Satu di kiri dan satu di kanan masing-masing adalah Din Tiansu dan Din Taichu. Mereka melihat Hong Ying dan Yuni, tapi tidak ada bintang yang jatuh. Melihat satu sama lain dengan tergesa-gesa, mereka berdua merasakan jantung mereka berdetak kencang. Xing Luochen tidak ada di sini, bagaimana dengan yang lain? Jadilah kuat, dikelilingi oleh 10 murid Zixiao, dia dikirim ke aula depan untuk diinterogasi. Tapi begitu kaki depan melangkah keluar dari sel penjara, Xing Luochen menghentikannya dengan kaki belakang. Murid Zixiao menatap Xing Luochen dengan gugup dan gelisah seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Kakak Xing, apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lakukan apa-apa, bicaralah padanya. Dia menatap Junjiu dengan ganas, dengan amarah menggantung di wajah Xing Luochen. Melihatnya, Junjiu sama sekali tidak terkejut. Dengan kedutan di sudut mulutnya, Junjiu mengangkat alisnya dan bertanya dengan bercanda, Xing Luochen, apakah kamu di sini untuk memberitahuku bagaimana rasanya gagal? Oh, Intangible menamparkan wajahnya keras dan garing. Wajah Xing Luochen membiru, dan niat membunuhnya parau. Kelompok murid Zixiao yang terkejut sangat gugup sehingga mereka hampir menghunus pedang mereka. Xing Luochen menggertakkan giginya dengan marah, Junjiu, kamu tidak memiliki kesempatan kedua untuk melarikan diri, bahkan jika kamu menumbuhkan sayap, kamu tidak akan bisa terbang keluar. Junjiu tersenyum dan menatapnya dengan menggoda. Selamat, kamu akan segera dapat mencoba kegagalan keduamu. Kamu, Xing Luochen hampir menjadi marah. Kemarahan membengkak, dan aku hampir tidak bisa menahan keinginan untuk mencekik gadis kejam ini. Namun dalam sekejap mata, Xing Luochen mendekati Junjiu dengan senyum kejam. Murid Zixiao ingin menghentikannya,
tetapi menggigil di bawah tatapan menakutkan Xing Luochen, dia menyingkir. Melihat Jun Jiu berdiri diam, dia membiarkan Xing Luochen mendekat dengan acuh tak acuh dan tenang. Murid Zixiao merasakan kekaguman di hati mereka. Terlepas dari apakah Jun Jiu adalah pengkhianat di masa-masa awal atau tidak, mereka mengaguminya karena mampu menghadapi Xing Luochen dengan tenang. Berdiri di depan Jun Jiu dan berhenti, Xing Luochen menyeringai berbahaya. Dia sedikit mencondongkan tubuh dan berkata, "Jun Jiu, muridmu Tian Wuzong ada di tangan kita. Ada juga latihan tubuh tingkat keempat. Jika saya tidak senang, mungkin saya akan membakarnya." Mata Jun Jiu dingin dan gelap, "Apakah Anda mengancam saya?" Bab 410. Tetua Agung, Mu Jingyuan dibunuh olehmu. Kamu adalah pengkhianat di masa-masa awal, tidak ada keraguan tentang fakta ini. Xing Luochen tersenyum berbahaya dan menatap Jun Jiu. Dari jarak ini, Jun Jiu dapat dengan jelas melihat bahwa matanya tidak hitam pekat, tetapi sedikit biru. Jun Jiu, mendengar cemoohan Jun Jiu yang mencemooh, wajah Xing Luochen menjadi hitam. Dia menegakkan punggungnya dan menatapnya dengan cemberut dan arogan. "Kamu tidak bisa lepas dari kematian. Tetapi jika kamu mati sendiri, kamu harus dimakamkan dengan kelompok lain. Pilih dirimu sendiri." Petik 2. Dari sudut pandang Xing Luochen, wajah tenang dan tenang Jun Jiu semuanya palsu. Dia pasti sangat ketakutan, takut, dan bahkan gemetar dan menangis. Hanya demi wajah dan harga diri, untuk bertahan. Tunggu dan lihat saja, bagaimana Jun Jiu akan berpura-pura berada di aula utama. Pada saat itu, bahkan jika dia berlutut untuk memohon padanya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Mendengus dan tertawa dingin, Xing Luochen berbalik dan melangkah pergi. Lengan jubahnya bergelombang, agresif dan sombong. Karena sikap Jun Jiu yang tidak takut saat menghadapi Xing Luochen, murid-murid Zixiao menjunjung tinggi Jun Jiu. Oleh karena itu, nada bicaranya jauh lebih lembut, "Ayo pergi. Dekan dan yang lainnya akan menunggumu lewat." Jun Jiu menganggukkan dahinya, "Ayo pergi." Di aula, Jun Jiu adalah saat semua orang sedang menonton, dan semua orang menunjuk titik. Beberapa bertanya-tanya apa sebenarnya yang telah dilakukan Jun Jiu untuk membunuh sesepuh agung, beberapa memarahi Jun Jiu sebagai pengkhianat, beberapa cemburu dan mengutuk Jun Jiu untuk mengeksekusinya setelah persidangan. Kata-kata yang berisik dan tidak menyenangkan tidak dapat didengar. Ekspresi Jun Jiu tidak berfluktuasi sama sekali. Dia melihat ke aula utama, dan kepala sekolah di masa-masa awal memelototinya dengan mata marah, kaget, menyesal, dan curiga. Yun Ni berdiri di belakang Din Taichu, matanya ganas dan sedikit bersemangat. Melihat Din Tiansu lagi, Xing Luochen tiba selangkah di depannya. Din Tiansu, Hong Ying, dan Xing Luochen semua menatapnya, meraung dengan niat membunuh. Jun Jiu, Fu Linzan sangat khawatir, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Pengadilan publik bukanlah lelucon. Baru setelah Din Zixiao mengangkat tangannya sedikit, aula itu menjadi sunyi. Sepasang mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Jun Jiu dengan jahat, mereka hanya menunggu Din Zixiao berbicara. Namun, saat Din Zixiao berbicara, semua orang di aula tercengang. "Din Zixiao, pindahkan kursi untuk Jun Jiu." Semuanya, Ji Yiming mengajukan diri untuk pergi, dan dia langsung memberi Jun Jiu kursinya yang paling nyaman. Dia bahkan mengedipkan mata pada Jun Jiu, "Nona, kursi ini sangat nyaman." Suara Ji Yiming tidak rendah, dan ketika dia mendengar kata-katanya, ada begitu banyak tanda tanya di kepala mereka sehingga mereka hampir menenggelamkannya. Hong Ying tidak percaya dan berkata, "Dekan Zixiao, apa maksudmu?" Berdiri, Din Zixiao membelai janggutnya dan berkata sambil tersenyum. Mata Hong Ying hampir keluar saat dia mendengar ini. Teori yang luar biasa, mereka yang bisa duduk di aula utama adalah dekan atau tetua. Ji Yiming memilikinya karena status istimewanya. Saya tidak melihat bahwa dia tidak memiliki kursi atau bangku untuk diduduki, jadi mengapa Jun Jiu bisa duduk? Apakah ini masih berdosa? Hong Ying memalingkan matanya dengan kejam, Dekan Zixiao jelas melindungi Jun Jiu. Dia akan berbicara, tetapi Xing Luochen menghentikannya dengan mengedipkan mata padanya. Din Zixiao bahkan tidak melihat Hong Ying, dan menunggu Jun Jiu duduk. Dia melanjutkan dengan mengatakan, "Pengadilan publik ini adalah untuk pembunuhan Mu Jingyuan, sesepuh agung dan murid Taichu. Saya, Zixiao, menangkap Jun Jiu dan menemukan bahwa ada ketidakkonsistenan dalam masalah ini.
Dengan ini saya mencobanya dengan adil. Hehe, Din Zixiao melihat bahwa kamu melakukan terlalu banyak. Jun Jiu adalah murid Taichu, dan pengadilan serta hukuman harus dilakukan oleh Dekan Taichu. Din Tiansu memprovokasi secara terbuka dan diam-diam. Melihat Din Taichu, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Jun Jiu. Din Zixiao, Jun Jiu, apakah ada yang ingin kamu jelaskan? Jun Jiu bersandar di kursi dengan posisi santai, mengangkat kepalanya, matanya begitu dingin dan tajam sehingga orang tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Dia berkata, jelaskan, aku tidak tahu apa yang dituduhkan kepadaku. Apa yang kamu jelaskan? Jun Jiu, jangan berpura-pura. Suaranya tidak lagi selembut dan senyaman sebelumnya, hanya serak seolah menelan pasir di tenggorokannya. Yunni merobek sutra di lehernya, matanya merah karena kebencian dan kebencian. Dia menunjuk ke Jun Jiu dan berteriak, Jun Jiu, kamu tidak memikirkannya, kan? Aku masih hidup. Karena aku hidup, aku bisa menunjukkan hal-hal jahat yang telah kamu lakukan, seorang pengkhianat. Jun Jiu melengkungkan bibirnya dengan dingin, aku melakukan apa? Dengarkan, semuanya, Jun Jiu, seorang pengkhianat, telah melakukan banyak hal. Sejak aku merekrutnya ke rumah sakit, Akademi Taichu telah dengan hati-hati mengolahnya dan kakak laki-lakinya King Yu. Mereka bahkan mengirim mereka ke mata air Lingsu, pencerahan, dengan pencuri dan menyerang kakek saya dan saudara pendeta. Pada akhirnya, saya membunuh mereka secara brutal. Dan saya, bekas luka di leher saya adalah bukti. Jika Din Tiansu tidak menyelamatkan saya akan mati juga. Tidak ada yang bisa buktikan kejahatannya. Meskipun suara serak Yunni keras, dia emosional setiap kata, dan akhirnya menutupi wajahnya mulai menangis. Ketika semua orang di aula mendengar ini, mereka mengutuk Jun Jiu satu demi satu. Terutama para murid Akademi Taichu, mereka ingin bergegas dan memotong Jun menjadi beberapa bagian. Bahkan jika mereka tidak bisa datang, mata mereka sama ganasnya dengan pisau linci, dan kutukan mereka bahkan lebih buruk. Diam, tekanan Din Zixiao turun, dan aula menjadi sunyi lagi. Termasuk Yunni, tangisannya juga ketakutan dan dibungkam. Jun Jiu, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dipertahankan? Ya, sudut mulut Jun Jiu sedikit bengkok. Saat ini, dia seperti perahu di tengah badai, dia masih tenang, dan dia bahkan tidak mengerutkan alisnya. Melihat reaksi Jun Jiu, Yunni panik entah kenapa. Mustahil, tidak mungkin Jun Jiu kembali. Untuk dipertanyakan, fakta bahwa Jun Jiu tidak dapat membunuh tetua agung. Xing Luochen juga mengajarinya bahwa Jun Jiu punya teman. Dia tidak percaya bahwa Jun Jiu memiliki cara untuk menyelesaikannya. Jun Jiu membuka mulutnya, dan suaranya yang dingin dan tak berperasaan terdengar jelas di telinga semua orang. Dia berkata, kematian sesepuh agung, aku mengakuinya. Yunni, memang benar aku ingin membunuhmu. Aku tidak menyangka kamu selamat dengan menggorok lehermu. Apakah semua orang mendengar itu? Jun Jiu mengakuinya. Yunni sangat gembira, kepanikan di hatiku segera menghilang. Tapi tidak ada yang menanggapinya, mereka masih menatap Jun Jiu. Melihat cibirannya, melihat ejekan Yunni seperti melihat badut. Jun Jiu melanjutkan, tapi Mu Jingyuan, aku tidak membunuhnya. Tetua agung yang ingin membunuhnya. Petik 2. Semua orang tercengang dan tidak percaya. Di masa-masa awal, Tetua Agung ingin membunuh Mu Jingyuan. Di aula utama, ekspresi Din Taichu berubah. Kamu berbicara omong kosong. Yunni menggunakan volumenya untuk menutupi rasa bersalahnya, dan dia berteriak sekuat tenaga, jelas bahwa kamu membunuh Brother Priest. Aku bersumpah, semua yang aku katakan itu benar. Jika ada hari palsu untuk memukul 5 guru Bum. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh, bergema di langit dan bumi. Bersambung.